Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana sehat kau? Sehat. Baik, terima kasih anak-anak sudah datang untuk kita mau belajar. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Untuk itu saya minta anak-anak ambil sikap doa yang baik untuk kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih berlimpah kami panjatkan kepadamu ya Allah Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria atas rahmat keselamatan yang kau berikan kepada kami di sepanjang malam tadi, dan juga atas rahmat keselamatan yang kau berikan kepada kami boleh tiba di tempat belajar kami dalam keadaan sehat dan selamat. Untuk itu ya Allah, kami akan memulai dengan pembelajaran kami di hari ini. Namun sebelum itu kami mohon kepadamu ya Allah, berkati kami, lindungi kami, sertai kami hari ini, agar apa yang kami pelajari hari ini boleh dapat kami mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan sembahyang kami datang kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, kita menyanyi dulu. Marilah kita 1, 2, 3. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, dan materi yang akan kita pelajari hari ini atau materi pokoknya adalah
Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang karya pelayanan gereja. Tentang apa? Karya pelayanan gereja. Dengan beberapa tujuan yang harus kita capai dalam materi kita hari ini. Yang pertama, coba baca. Menjelaskan Yang kedua, menyebutkan tugas pokok Yesus. yang ketiga, Menyebutkan tugas Yesus. ya. Ini adalah 3 tujuan yang harus kita capai di dalam materi pembelajaran kita hari ini. Kita lihat yang pertama, menjelaskan pengertian gereja. Baik, coba anak-anak, ada yang tahu tentang pengertian apa itu gereja? Gereja adalah Berkumpulnya tempat berkumpulnya orang yang percaya kepada Allah. tempat berdoa dan beribadat atau kumpulan orang-orang yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang berikut Ibu mau tanya, alasan apa kita disebut orang beriman? Atau kita disebut orang beriman karena Laura? Kenapa kita disebut orang beriman? Karena apa? Ada yang tahu, Regor? Alex? Kita disebut orang beriman karena kita apa? Percaya Pada Tuhan. itu toh. Kita disebut orang beriman karena kita disebut orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang sudah menerima sakramen apa? Sakramen pertama yang ada dalam gereja Katolik. Sakramen apa? Baptis. Iya toh, kenapa ragu? Jadi sakramen baptis adalah sakramen pertama yang ada di dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik kita ada berapa sakramen? 7. Dan tadi kita sudah sebut bahwa sakramen pertama adalah sakramen baptis atau sakramen Permandian. permandian. Jadi dengan menerima sakramen permandian, dosa pusaka kita dihapus. Yang kedua, kita menjadi anak Allah. Yang ketiga, kita menjadi anggota gereja. Nah, hari ini kita belajar tentang karya pelayanan gereja. Yang dimaksudkan dengan karya pelayanan gereja adalah hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang berhubungan dengan hal-hal gerejawi. Nah, di sini tujuan yang pertama dari gereja itu adalah kumpulan atau tempat atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pengertian yang lain lagi bahwa gereja adalah tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah. Kita lihat hari ini tentang karya pelayanan gereja, berarti hal-hal yang dilakukan gereja terhadap pengikut-pengikutnya atau hal-hal yang dilakukan gereja untuk orang-orang yang sudah menamakan diri orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam karya pelayanan gereja tidak bisa membuat aturan tersendiri, tetapi gereja dia mewarisi atau menjalankan 3 tugas Yesus, di mana tugas pokok Yesus adalah apa? Tugas pokok Yesus adalah apa? Imam. Kayak gor?
tentang tugas pokok Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Suasana yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan. Ya, jadi suatu suasana yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah, tugas gereja ini dia mewarisi 3 tugas Yesus. Yang pertama apa? Tugas Yesus sebagai Imam. imam. Yang kedua itu apa? Nabi. Yang ketiga Raja. raja. Jadi gereja mewarisi 3 tugas Yesus, yaitu imam, nabi, dan raja. Apa itu nabi? Penyambung lidah Allah untuk mewartakan kebenaran, atau orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang berikut, kita pengertian atau tugas Yesus. Jadi tugas yang pertama itu adalah sebagai tiga tugas Yesus. Yang pertama sebagai apa tadi? Imam. Yang kedua nabi. Yang ketiga Raja. Kira-kira tugas sebagai imam ini buat apa saja? Tugas sebagai imam itu adalah dia menjadi pelayan. Menjadi apa? Pelayan. Dia layani siapa? Umat. Dia layani umat yang dipimpinnya. Jadi dia melayani umat yang dipimpinnya, dan dia memberikan atau dia melayani sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja yang dibutuhkan oleh umat. Jadi tugas sebagai imam itu dia merayakan, memimpin umat, yang kedua itu melayani sakramen, melayani sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Ada berapa sakramen itu? 7. Sakramen artinya apa? Rahasia yang tersembunyi. Rahasia yang tersembunyi. Jadi kalau kita butuh bantuan untuk membutuhkan pelayanan sakramen-sakramen, kita datang kepada siapa? Imam. Kepada imam. Karena tugas imam adalah melayani umat dan merayakan sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Itu tugas sebagai seorang imam. Yang kedua tadi tugas sebagai nabi. Ya, tugas nabi itu udah buat apa? Menyambung lidah Allah untuk mewartakan kerajaan Allah. Nabi adalah penyambung lidah Allah untuk mewartakan kebenaran. Nah, tugasnya apa?
mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah atau mewartakan Injil. Injil artinya apa? Apa artinya Injil? Injil artinya, kita sudah pernah omong. Injil artinya apa? Kabar Gembira. Gembira. Iya toh. Injil artinya kabar gembira. Berarti tugas seorang imam itu adalah dia mewartakan kabar gembira. Yang dilayani siapa? Imam melayani siapa? Tuhan. Umat. Melayani Umat. mana melayani Tuhan? Melayani umat yang dipimpinnya. Nah, yang berikut lagi tugas Yesus atau tugas gereja sebagai apa? Raja. Tugas Yesus sebagai raja. Tugas Yesus sebagai raja ini dia buat apa? Memimpin seluruh jemaat atau umat dalam kehidupan sehari-hari. Memimpin umat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di dalam hal ini, imam yang sekarang raja ini, kalau raja dulu berbeda dengan raja yang sekarang, ya toh? Ya. Raja dulu itu dia hanya tinggal di istana, dia tidak bekerja, tinggal rakyat jelata datang hasil bawa kasih dia. Tapi raja yang sekarang ini dia harus melayani, dia memimpin, dia memberi contoh kepada umat yang dipimpinnya sehingga romo itu tidak atau pastor itu tidak sembarang orang, ya toh? Nah, dia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baru dia bisa menjadi pemimpin atau dia bisa mewarisi atau menjalankan 3 tugas Yesus. Yang pertama sebagai imam, yang kedua sebagai nabi, dan yang ketiga sebagai raja. Nah, setelah kita ketahui tentang tugas Yesus, tadi tugas pokok Yesus itu adalah mewartakan kerajaan Allah. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai umat, kita juga sebagai anggota apa? Gereja. Kita juga sebagai anggota gereja karena kita sudah dimeteraikan dengan sakramen pembaptisan, sehingga kita juga mewarisi kerajaan Allah. Kita juga menjadi anggota gereja. Setelah kita mengetahui tentang tugas-tugas ini, yang dalam notabene-nya tugas karya pelayanan gereja, kira-kira menurut anak-anak kita hanya tunggu untuk dilayani atau kita harus ambil bagian? Kita juga harus mengambil bagian dalam tugas atau dalam karya pelayanan gereja. Kita ambil bagian dalam hal apa? Dalam hal apa kita ikut ambil bagian? Jadi kita ikut ambil bagian atau kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, ya toh? Nah, kegiatan gereja itu apa saja? Dalam kelompok. Buat apa? Doa mingguan maupun doa rosario. Kemudian kita berjanji untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekami. Karena kegiatan-kegiatan sekami itu bertujuan untuk meningkatkan iman kita. Meningkatkan apa? Iman kita.
meningkatkan iman, bukan imam. Meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Sudah selesai jam toh? Sudah. Yang harus anak-anak selesaikan di rumah. Tadi kita sudah tulis doa tentang Santo Mikhail. Anak-anak punya tugas hafal itu doa. Kemudian tulis ini tugas imam sebagai apa, tugas imam sebagai nabi itu apa, tugas imam sebagai raja itu apa. Bisa? Minggu depan datang hafal itu doa. Dan ingat, jaga diri baik-baik karena cuaca sekarang tidak bersahabat dengan kita. Khususnya yang sakit-sakitan, nafas sesak, tolong jangan main air hujan. Dengarkan tidak? Jaga diri baik-baik karena kita tidak tahu. Tadi ibu kita tulis itu doa itu, kita berdoa supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat. Kita berjuang untuk mengisi kehidupan kita sehari-hari dengan belajar, rajin belajar, mengerjakan tiap tugas yang diberikan guru, patuh dan taat kepada orang tua. Mungkin ada yang mau tanya kok? Tidak. Ini Regor mau tanya kok? Tidak. Stefani? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, tolong pelajari kembali apa yang kita pelajari hari ini. Dan mari kita berdoa untuk kita kembali ke kelas. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu. Tadi mari kita bersyukur sudah, Bapak kami. Bisa? Pater Noster, 1, 2, 3. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.